Inggris juara Euro U21. Palmeiras ke perempat final Piala Dunia antar klub. Sempat ditunda, Chelsea singkirkan Benfica. AS Monaco resmikan Paul Pogba. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga final kejuaraan Eropa U21 antara Inggris dan Jerman di Bratislava berlangsung sangat seru. Harvey Elliott membuka keunggulan lebih awal di menit kelima dengan gol kelimanya di turnamen ini. Selanjutnya, James McAtee beri assist gol kedua bagi Inggris yang dicetak oleh Omari Hutchinson dengan tendangan kaki kiri. Jerman kemudian memperkecil ketertinggalan lewat Nelson Weber yang menyundul bola hasil umpan silang. Paul Nebel menyamakan skor menjadi 2-2 setelah tendangannya masuk ke gawang timnas Inggris. Di babak tambahan waktu, Raul cetak gol sundulan dari umpan Tyler Morton membawa Inggris unggul lagi. Kemenangan ini membuat Inggris berhasil mempertahankan gelar juara mereka. Harvey Elliott tampil menonjol dalam kejuaraan Eropa U21, membantu tim Inggris mempertahankan gelar juara secara berturut-turut. Pemain Liverpool ini menyumbang 5 gol sepanjang turnamen, termasuk gol penting di babak perempat final, 2 gol di semifinal, dan 1 gol di final melawan Jerman. Penampilan spektakuler Elliott tidak hanya membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak kedua di turnamen ini, tetapi juga berhasil mengantarkannya meraih penghargaan pemain terbaik turnamen berkat penampilan yang gemilang sepanjang kompetisi. Kemenangan ini menegaskan posisi Inggris sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola U21 di Eropa dengan total 4 kali menjuarai turnamen tersebut sejak 1982. Sumber dari Talksport menyatakan bahwa ini adalah kali pertama dalam 41 tahun Inggris meraih gelar secara berturut-turut sejak tahun 1982-1984 dan kini kembali dengan gelar pada juara pada tahun 2023 dan 2025. Dengan demikian, Inggris menjadi salah satu tim paling sukses dalam sejarah turnamen ini, hanya kalah dari Spanyol dan Italia yang sama-sama telah memenangkan 5 kali gelar juara. Laga babak 16 besar Piala Dunia antar klub mempertemukan dua tim asal Brazil, Palmeiras melawan Botafogo. Palmeiras kesulitan menembus pertahanan Botafogo sehingga babak pertama berakhir tanpa gol. Di menit ke-100, Palmeiras akhirnya memecah kebuntuan melalui Paulinho yang berhasil melepas sepakan mendatar dari sisi kanan ke pojok gawang John. Palmeiras harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-117 setelah Gustavo Gomes di kartu merah, tetapi Verdão berhasil mempertahankan keunggulan untuk melaju ke perempat final. Duel babak 16 besar Piala Dunia antar klub Benfica versus Chelsea berlangsung di Stadion Bank of America. The Blues unggul lebih dulu berkat gol tembakan bebas Reece James. Namun, pertandingan dihentikan saat memasuki menit ke-86 karena cuaca memburuk dan resiko petir. Pertandingan kemudian berlanjut dan Benfica memenangkan penalti. Angel Di Maria mengeksekusi dengan sangat tenang. Namun, Christopher Nkunku membalikkan keunggulan Chelsea menjadi 2-1 pada menit ke-108. Chelsea kemudian menambah 2 gol lagi dalam 5 menit terakhir babak tambahan waktu. Pertama dari Pedro Neto dan kemudian lewat penyelesaian tenang Kieran Dewsbury Hall. Chelsea melaju ke perempat final Piala Dunia antar klub. Jurgen Klopp memberikan kritik pedas terhadap turnamen Piala Dunia antar klub dengan menyebutkan sebagai ide terburuk yang pernah diterapkan dalam sepak bola. Dalam wawancaranya dengan media Jerman, Die Welt, dalam pembuatan keputusan yang berujung pada beban berlebih bagi para pemain, ia juga memperingatkan resiko cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat jadwal pertandingan yang sangat padat. Klopp menekankan bahwa kurangnya waktu istirahat dan pemulihan, baik secara fisik maupun mental, menjadi masalah utama dalam turnamen ini. Pelatih asal Portugal Jorge Jesus secara resmi telah disepakati menjadi pelatih kepala klub Al Nassr, klub sepak bola ternama di Arab Saudi. Kesepakatan ini diumumkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano dengan kontrak berdurasi 1 tahun yang dapat diperpanjang dan gaji tahunan sebesar 7 juta euro. Jorge Jesus yang sebelumnya sukses membawa Al Hilal meraih 34 kemenangan beruntun, kini akan menghadapi tantangan baru di Al Nassr dengan misi membawa klub tersebut kembali berjaya secara domestik. Besiktas dan Ciro Immobile sedang dalam tahap akhir proses pemutusan kontrak yang akan memungkinkan sang pemain asal Italia ini kembali ke tanah airnya. Menurut Nicolo Schira, Immobile akan menerima kompensasi sebesar 2,5 juta euro sesuai laporan Nicolo Schira.
Meski memiliki reputasi sebagai pemenang sepatu emas Serie A, Immobile hanya berhasil mencetak 4 gol dalam 15 pertandingan bersama Besiktas, sehingga keputusan ini dianggap sebagai langkah terbaik bagi kedua belah pihak. PSV Eindhoven resmi mengumumkan perpisahan dengan bek Oliver Boskagli setelah 6 tahun membela klub. Pemain berusia 29 tahun ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh elemen PSV, mulai dari rekan setim, pelatih, staf, hingga para pendukung yang telah mendukungnya selama ini. Bergabung dengan PSV pada musim panas 2019, Oliver Boskagli tampil dalam 204 pertandingan, mencetak 11 gol dan memberikan 13 assist. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era bagi klub Belanda tersebut yang telah memanfaatkan kontribusinya di lini pertahanan. Paul Pogba kini resmi menjadi pemain AS Monaco setelah dipastikan klub Prancis tersebut menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga tahun 2027. Kepindahan ini menjadi babak baru dalam karir gelandang papan atas Eropa ini setelah menjalani masa hukuman doping selama 18 bulan. Monaco menyatakan bahwa setelah melewati masa-masa di Lee Harvey, Manchester United, dan Juventus, Pogba kini siap menjalani kompetisi Ligue 1 untuk membawa performa terbaiknya kembali bersinar. Bayern Munchen dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara verbal dengan striker muda VfB Stuttgart, Nick Woltemade. Namun, negosiasi terkait biaya transfer masih menemui hambatan signifikan. VfB Stuttgart secara tegas meminta mahar sebesar 100 juta euro untuk Woltemade yang berhasil mencetak 17 gol dalam 33 pertandingan musim lalu, menurut laporan dari Sport One. Di sisi lain, Bayern Munchen menilai wajar untuk transfer ini berada di kisaran 30 juta euro hingga 40 juta euro dengan alasan bahwa Woltemade hanya memiliki satu musim yang menonjol. Milan telah secara resmi mengembalikan Joao Felix dan Ricardo Sotil ke klub asal mereka, Chelsea dan Fiorentina. Setelah masa peminjaman selama 6 bulan berakhir pada 30 Juni 2025, kedua pemain yang didatangkan pada jendela transfer Januari ini tidak mendapatkan peluang perpanjangan kontrak atau opsi pembelian permanen dari Rossoneri. Joao Felix tampil dalam 21 pertandingan kompetitif dengan catatan 3 gol dan 1 assist, sementara Ricardo Sotil hanya bermain 8 kali dengan waktu total 141 menit dan tanpa sumbangan gol maupun assist. AC Milan secara resmi mengonfirmasi keputusan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai 5 juta euro atas pemain bek kanan Manchester City Kyle Walker. Keputusan ini memang sudah diperkirakan sejak pertengahan Mei 2025 karena masalah cedera yang dialami Walker serta performa yang tidak konsisten selama masa peminjamannya di Milan. Pemain berusia 35 tahun ini bergabung dengan AC Milan pada Januari 2025 dalam bentuk pinjaman dan tampil sebanyak 16 kali. Namun, cedera pada siku membuatnya kehilangan tempat utama di tim. AC Milan dikabarkan bersiap untuk menjual gelandang muda mereka, Yunus Musa, dengan harga sekitar 27 hingga 28 juta euro. Minat terhadap pemain berusia 22 tahun ini datang dari beberapa klub Liga Inggris, termasuk Wolverhampton Wanderers dan Nottingham Forest. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai dimulainya negosiasi resmi antara pihak-pihak terkait. Selama musim lalu, Musa menunjukkan performa cukup konsisten dengan mencatatkan 2 assist dalam 40 pertandingan bersama AC Milan. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut gelandang muda berbakat Samuel Ricci dari Torino dengan nilai transfer sekitar 23 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk add-on. Sebelum resmi bergabung, Ricci dijadwalkan menjalani tes medis sebagai bagian dari proses transfer ini. Kedua klub kini sedang menyelesaikan formalitas terakhir agar transfer dapat diumumkan secara resmi dalam beberapa hari mendatang. Langkah ini menunjukkan ambisi AC Milan untuk memperkuat lini tengah mereka menjelang musim mendatang. Inter Milan telah mengamankan penandatanganan striker muda berbakat Encioan Boni dari Parma. Kesepakatan ini diumumkan setelah seluruh pihak mencapai persetujuan dengan nilai transfer mencapai 23 juta euro ditambah tambahan 3 juta euro. Boni diharapkan dapat menguatkan lini depan Inter Milan di bawah arahan pelatih Christian Cifu. Boni tampil impresif di Serie A musim lalu dengan mencetak 6 gol dan memberikan 4 assist dalam 37 pertandingan. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan ini kini tinggal menunggu pengurusan formalitas kontrak. Atalanta tengah berada di ambang penyelesaian kesepakatan untuk mendatangkan Hones Ahanor, pemain muda berbakat berusia 17 tahun dari Genoa. Negosiasi telah memasuki tahap akhir dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 15 juta euro ditambah bonus. Ahanor diyakini akan menjadi pengganti ideal bagi Matteo Ruggeri di skuad Atalanta.
Minat terhadap Ahanor juga datang dari klub-klub besar lainnya seperti AC Milan dan Monaco. Namun Atalanta kini berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan talenta muda ini. Como FC telah mencapai kesepakatan awal dengan klub Belanda AZ Alkmaar untuk transfer pemain muda berbakat berusia 19 tahun, Jayden Adai, dengan nilai transfer sebesar 14 juta euro. Negosiasi lanjutan tengah berlangsung dengan perwakilan pemain untuk menyelesaikan kontrak pribadi. Adai, yang juga memiliki darah Ghana Belanda, menampilkan prestasi cemerlang di usia muda dengan torehan 3 gol dalam 35 penampilan bersama tim utama AZ Alkmaar dan 4 gol saat membela tim U19 pemenang UEFA Youth League 2023. Setelah hampir 5 tahun meninggalkan Barcelona, klub sepak bola asal Spanyol ini masih memiliki tunggakan pembayaran kepada mantan kaptennya Lionel Messi. Menurut laporan terbaru dari Diario AS, Barcelona dijadwalkan akan melakukan pembayaran sebesar 5,95 juta euro pada hari Senin ini sebagai bagian dari gaji tertunda yang masih terhutang kepada Messi. Pembayaran tersebut merupakan kompensasi yang tertunda akibat dampak pandemi COVID-19 yang sempat membuat berbagai klub menghadapi krisis keuangan. Barcelona kini berada di titik krusial terkait masa depan Marc-Andre ter Stegen yang merupakan kapten klub saat ini. Meski ter Stegen menegaskan niatnya untuk tetap bertahan, pihak manajemen klub mempertimbangkan untuk mencabut jabatan kapten dari sang kiper. Menurut Mundo Deportivo, beberapa anggota dewan klub lebih menginginkan pemain reguler seperti Inigo Martinez, mengingat ter Stegen kemungkinan besar akan menjadi pilihan ketiga kiper pada musim 2025-2026 mendatang. Sunderland dilaporkan tengah mengajukan penawaran untuk gelandang tengah Lazio, Matteo Guendouzi, memanfaatkan kondisi finansial klub Italia tersebut yang sedang mengalami tekanan. Klub yang baru saja promosi ke Liga Inggris ini berusaha memperkuat skuadnya setelah kehilangan Jude Bellingham ke Dortmund. Guendouzi yang berusia 26 tahun dan telah tampil sebanyak 48 kali untuk Lazio musim lalu. Meski begitu, masih belum pasti apakah Guendouzi akan menerima bergabung dengan klub yang baru promosi seperti Sunderland. Sunderland dipastikan akan memecahkan rekor transfer klub dengan merekrut gelandang muda berbakat Habib Diarra dari Strasbourg. Pemain berusia 21 tahun ini telah menyetujui kontrak bergabung dengan The Black Cats dengan nilai transfer yang diprediksi akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah Sunderland dan sekaligus menjadi penjualan terbesar bagi Strasbourg. Minat klub lain termasuk Leeds United yang sebelumnya mengajukan tawaran senilai 26 juta euro tidak menghalangi Sunderland untuk menjadi tujuan utama pemain Senegal ini. Burnley resmi menolak penawaran terbaru dari Newcastle United yang mencapai sekitar 27 juta pound sterling termasuk bonus untuk James Trafford. Menurut laporan Sky Sport, Burnley masih menginginkan nilai yang lebih tinggi dan negosiasi antara kedua klub terus berlanjut. Meski demikian, sang pemain dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Newcastle dan kesepakatan pribadi terkait kontrak diyakini tidak akan menjadi kendala. James Trafford tampil impresif musim lalu dengan mencetak 29 clean sheet dalam 45 pertandingan Championship. Klub Premier League Brighton telah menolak 2 tawaran dari Chelsea dan Newcastle United yang masing-masing bernilai lebih dari 50 juta pound sterling atau sekitar 900 miliar rupiah untuk pemain bintang mereka Joao Pedro. Menurut laporan terbaru Sky Sports, Chelsea diketahui meningkatkan minat mereka untuk mengajukan penawaran pada pekan ini. Namun tawaran tersebut juga ditolak oleh Brighton. Meskipun demikian, pembicaraan antara ketiga pihak masih berlangsung intensif dalam saga jendela transfer musim panas ini. Chelsea semakin dekat untuk mengumumkan transfer Jamie Gittens dari Borussia Dortmund setelah kesepakatan antara klub dilaporkan telah tercapai. Pemain berusia 20 tahun ini dijadwalkan menjalani tes medis pada Sabtu malam yang memungkinkan proses kepindahannya ke Stamford Bridge segera rampung. Gittens sendiri telah sepakat menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun dengan klub London Barat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Chelsea akan membayar biaya transfer senilai sekitar 55 juta pound sterling untuk mendapatkan winger muda potensial tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.